Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan lebih fokus ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Dan dalam 24 jam terakhir kita bisa lihat di sini terjadi koreksi 3,51% dengan total market cap di 2,03 triliun US dollars. Bitcoin dominance dia rally sebesar 0,3%. Ya, Bitcoin dominance rally tetapi BTC koreksi. Artinya apa? Alts lebih berantakan ya. 6%, 5,3 something, nyaris 5%, 4% dan seterusnya. Begitu ya. Oke, nah selanjutnya kita akan langsung masuk aja ke kondisi BTC ya. Apa yang menyebabkan BTC koreksi ya? Ya simple sih, buat lo yang sudah nonton minimal dari tanggal 13 September hari Jumat, ya tahu bahwa dia sedang struggling dengan BSB ya, walaupun ini adalah sebenarnya resisten di weekly, tapi lihat di daily juga bisa ngaruh begitu ya. Jadi ke reject 2 kali dan sekarang retest ke 58.455, MA50 jebol begitu ya. Jadi duel kemarin antara BSB dengan MA50 ternyata cukup singkat, hanya 3 hari ya, di hari ketiga dia jebol begitu. Nah, selanjutnya kita bahas di weekly ya. Untuk di weekly, buat lu yang sudah nonton TCI, apalagi udah dari April Maret ya, harusnya sih udah hafal ya. Kita udah sering ngomong bahwa saat BSB jebol sebagai support ya, historically speaking lebih sering terjadi ya retest setelah itu. Ini terjadi di Juli kemarin, terjadi di Agustus awal dan pertengahan ya. Terjadi lagi pada September sekarang, September awal begitu ya. Ya statistiknya ini gue udah nggak tahu berapa kali ngulang ya, tapi karena masih ada aja yang belum mengerti juga ya, oke lah kita bahas lagi ya. Jebol, retest ya. Jebol, retest, jebol, retest. Yang mungkin sedikit anomali di sini nih ya. Yang sedikit anomali itu di sini, jebol nggak pakai retest. Jadi ingat, jebol dari BSB dan nggak retest itu yang anomali, bukan kebalikannya. Begitu ya. Dan ya sekali lagi, kalau gue perhatiin setiap kali BSB jebol nih, udah jebol, waduh orang panik gimana nih, cut loss nggak nih cut loss? Banyaknya orang cut loss. Ya, apalagi kayak zaman-zaman di Juni di sini nih, wah terjun payung soalnya ya. Dari sini sampai ke sini itu minus sekitar 16%. Wah, gimana nih ya? Cut loss nggak ya? Cut loss nggak ya? Terutama yang punya altcoins ya, karena BTC drop 16% di masa QT, altcoins lebih gila biasanya ya. Jadi yang sering kali terjadi adalah orang-orang di sini cut loss, waktu ngepump udah nih waktunya kita new all time high ya, 70.000 bakal tembus, taunya ke reject sama 70.000 di sini, malah ngedam 14,83% dalam seminggu. Nah, begitu panik lagi, cut loss lagi. Jadi buy high, sell low, buy high, sell low gitu. Nah, jangan seperti itu, hindarilah seperti itu. Nah, cara menghindarinya gimana? Dengan cara super simple ya. Dengan cara super simple. Kadang-kadang orang tuh suka gini nih, berpikir bahwa santai aja bang, nih misalkan kita takut ketinggalan nih, udah beli aja dulu waktu lagi ngepam juga, nggak apa-apa beli dulu aja. Tuh kayak sekarang aja buktinya masih di atas dari harga gua beli, misalkan nih gua beli di resisten. Ya kalau lu kayak gini belinya, kalau lu beli kayak gini gimana? Ini kan mindset yang sama nih. Aduh ketinggalan, ini bahkan akan lebih kuat rasa ingin belinya, rasa FOMO-nya jauh lebih besar. Kebayang sehari ngepam 11,9%. Ya normal sih kalau buat lu yang masih belum ngerti apa-apa untuk waduh gue ketinggalan nih, harusnya gue beli di sini kayak waktu Toshi bilang, udahlah nggak apa, kita hajar dulu aja di atas sini ya. Taunya apa? Koreksi. Nah itu yang akan menjadi faktor terbesar ya untuk buat lu membeli di atas, jual di bawah gitu ya. Ya makanya kenapa gue bilang orang tuh mendingan sekalian pilih, lu mau benar-benar DCA murni, udah tutup aja nggak ngerti TA sama sekali, lu akumulasi BTC Ethereum sampai kena target sesuatu. Misalkan lu butuh target nikah 300 juta, udah lu akumulasi BTC Ethereum terus ya. Mau naik mau turun biarin. Tinggal lu lihat sampai 300 juta tuh. Misalkan harga BTC lu sampai 300 juta yang sudah lu DCA, udah TP. Gitu. Itu simple banget kan. Itu kata gue bisa lebih efektif jauh dibandingkan orang-orang TA setengah mateng ya, ngerti tapi nggak benar-benar ngerti gitu, ujung-ujungnya beli pucuk jual waktu ngedam gitu, buy high sell low gitu ya. Jadi ya itu reminder lagi lah untuk para traders begitu ya. Oke, nah selanjutnya mungkin yang gak kalah penting juga adalah
indeks dolar ya. Indeks dolar di sini tuh kita bisa lihat kembali melemah, double topnya sepertinya sudah benar-benar nyaris ya. Belum sih, belum, tapi nyaris terkonfirmasi karena daily close-nya technically speaking masih sedikit di atas dari 101,027. Nah, kalau sampai ini lanjut lagi ke bawah, ya retest 1 retest 2 lagi, ya ada kemungkinan akan kembali melemah begitu ya. Dan untuk Bitcoin dominance ya, Bitcoin dominance lagi-lagi ini satu hal yang akan gua terus remind ya di masa-masa QT ya. Masa-masa QT itu apa? Masa-masa di mana interest rate masih tinggi ya, interest rate masih tinggi, balance sheet itu masih terus turun. Jadi gini nih ya. Ini yang warna pink ini interest rate ya, suku bunga bank. Sementara balance sheet di bawah ya, sementara ungu ini balance sheet ya. Selama balance sheetnya masih turun, interest rate-nya masih di atas, ini namanya QT, quantitative tightening ya, di mana US itu atau lebih tepatnya the Fed mengencangkan economic apa namanya, mungkin economic bukan value sih, tapi apa ya? Ya pokoknya dia membuat ekonomi di US itu cenderung lebih lack of liquidity, kurang liquidity gitu. Nah, di masa-masa kekurangan liquidity ini Bitcoin akan cenderung berkuasa. Logikanya kenapa Bang bisa kayak gitu? Simple logikanya. Logikanya adalah di masa-masa liquidity yang seret ya, orang tidak akan terlalu berani mengambil resiko gede-gedean. Begitu. Nah, kebalikannya, saat liquidity banyak, nah disitulah orang berani mengambil resiko berlebih ya untuk di altcoins. Makanya altcoin season itu biasanya akan besar setelah apa? Setelah QT. Ini QE. Ini kan QT nih ya, pink di atas, ungu ke bawah. Nah, sekarang kebalikan, ungu naik, pink turun di bawah, bahkan udah terjun payung di bawah sini. Nah, disinilah ya, situasi seperti inilah yang akan memanggil altcoin season begitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya ya. Selanjutnya kita akan masuk ke news. News ini datang dari US di mana Ethereum ya rencananya akan memecah upgrade mereka atau ya upgrade mereka lah kasarnya biar gampang ya. Technically speaking fork ya, hard fork. Tapi hard forknya kita pecah jadi dua atau lebih tepatnya dipecah sama tim Ethereum jadi dua ya. Rencananya akan Februari untuk yang pertama ya. Jadi ini akan dipecah menjadi dua part. Part pertama itu di Februari rencananya. Nah, ini tuh kita bisa di sini namanya Pectra ya, Pectra upgrade. Nah, kalau kita di sini si Pectra ini kenapa ingin dipecah? Karena gini, untuk nge-split upgrade menjadi dua ini akan lebih aman karena smaller forks usually carry less risk. Jadi resikonya lebih kecil. Gitu. Buat lo yang nggak tahu, dulu Ethereum tuh pernah kena 51% attack ya karena hard fork kecepatan ya. Nah, buat lo yang nggak tahu, ada kan Ethereum Classic tuh yang warna hijau ya. Ada beberapa orang yang di cycle kemarin salah beli katanya ya. Nah, Ethereum Classic itu adalah the OG atau the original blockchain dari Ethereum. Makanya namanya Ethereum Classic. Setelah kena 51% attack, mereka ada hard fork begitu. Buat yang nggak mau ikutan hard forknya ya dia stay di Classic gitu ya. Nah, jadi ini tuh dibagi menjadi dua ya. Pectra upgrade ini menjadi dua. Yang pertama adalah Prague ya, Prague upgrade dan juga Electra upgrade. Untuk Prague ini fokusnya untuk mengubah network execution layer. Jadi membuat dia itu lebih interior lebih cepat ya. Sementara untuk Electra itu untuk konsensus layernya begitu. Ya, jadi ini tentunya adalah satu hal yang bagus. Nah, jadi ya gue kadang-kadang suka bingung kalau orang bilang udahlah fundamental nggak penting, udah yang penting tuh nge-pump ya. Ya kalau lu cuma pengen ngejar pump terus lu TP dalam waktu cepat, lu berpikir jangka pendek gitu ya. Time frame berpikir jangka pendek kayak meme coins ya nggak apa-apa sih, terserah lo. Itu gue setuju aja, mungkin kalau lo berpikirnya udah jangan mikir kayak Ethereum, ini memang nggak ada memang nggak ada fundamentalnya. Nah, tapi yang serem tuh kadang-kadang apa? Wah, nggak guna, lihat nih ya. Capek-capek Ethereum banyak upgrade tapi secara persentase lebih kecil daripada meme coins A, B, C. Iya, tapi permasalahannya meme coins A, B, C itu bisa bertahan sampai selama apa? Jadi kalau menurut gua fundamental itu adalah tiket utama untuk satu kripto bisa bertahan ya dalam jangka yang panjang dan pelan-pelan bisa benar-benar masuk menjadi long term play kita. Gitu. Tapi kalau misalkan lu cuma berharap, pokoknya yang paling ngepam ya udah lu cari hype aja, jangan cari fundamental gitu ya. Nah, tapi permasalahan dari hype itu dia sangat
cepat untuk berpindah dari satu ke tempat lain gitu ya. Jangan sampai intinya jangan sampai kemakan dengan ya seperti yang di cycle-cycle sebelumnya ya. Wah, kami komunitas kuat, kita semua akan bertahan harganya. Meme coins kita akan mengalahkan Bitcoin. Itu serius loh, itu bukan bercanda. Di 2021 tuh cukup banyak meme coins yang punya jargon seperti itu, akan mengalahkan BTC, mengalahkan Ethereum ya. Wah, dan juga tentunya yang paling sering sih mengalahkan Doge begitu. Tapi ujung-ujungnya apa? Ya nggak kemana-mana, hancur begitu. Antara ya sekarang udah jadi bubuk dan susah naik lagi, atau rug gitu. Itu faktanya. Meme coin seperti itu banyaknya ya. Nah, altcoins pun ya cara untuk membedakannya dengan altcoins yang nggak jelas adalah dengan fundamentalnya. Fundamentalnya jelas nggak? Ada tujuannya nggak? Ada utility-nya nggak? Kalau ada utility-nya, nah possibility dia untuk survive lebih tinggi. Itu pun nggak pasti ya. Lebih tinggi aja. Kayak Chainlink. Chainlink secara fundamental very interesting. Dan kalau kita pikir secara logika sederhananya, oh ini harusnya naik nih. Faktanya nggak terlalu naik gitu. Dibilang gagal total enggak. Dibilang nggak ada yang pakai, enggak juga ada yang pakai. Berbagai macam project-project kripto pakai teknologi dari Chainlink, tetapi ya harga tidak naik, gitu. Ya jadi ya itu nggak sesimpel cuma wah beli besok kaya. Ya kripto itu bukan satu kendara atau wahana untuk bikin kita kaya dalam waktu cepat. Semakin cepat lu menghilangkan cara berpikir itu, semakin cepat lu profit. That's the irony of it, ya. Oke. Next kita akan geser ke economic calendar. Hari ini sih nggak ada apa-apa ya, sesuai dengan pembahasan. Hari ini kan hari Senin ya. Besok juga seingat gue. Oh nggak, besok udah ada ya. Besok hari Selasa dari US itu akan keluar ini dia, core retail sales dan retail sales ya. Yang serem tuh sebenarnya nanti Kamis ya. Kamis itu kita akan keluar FOMC, keluar juga keputusan interest rate. Wah, pokoknya dibombardir deh hari Kamis. Ya, jadi ya siap-siap aja ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Untuk makronya selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Okay, today's video is brought to you by Maxi, di mana Maxi sedang ada limited time offer, deposit and trade to earn ya, sebesar 20 USD. Ini eventnya simple banget, langsung aja kita jelasin gimana cara kerjanya. Jadi selama event ini berjalan, apabila lo melakukan first deposit sebesar 100 USD atau lebih tepatnya lebih dari 100 USD dan mengkomplit 100 USD dalam trading volume, akan mendapatkan 20 USD bonus. Simple banget, deposit 100 USD atau lebih dari 100 USD ya, selama 7 hari setelah registrasi. Jadi ini untuk new users ya. Dan trade volume lebih besar dari 100 USD plus lu hold 7 hari dan bisa claim 20 USDT. As simple as that ya. Jadi buat lo yang tertarik silakan bisa ikutan ya. Dan memang kalau buat lo yang berencana untuk melakukan deposit dan memang pengen akumulasi juga, boleh pertimbangkan untuk menggunakan Maxi agar bisa mendapatkan bonus 20 USDT. Sekali lagi, ini limited time offer. Buat lo yang tertarik, silahkan bisa menggunakan link referral kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, sekarang sudah terjadi retest pertama di 58.455. Kita lihat sampai besok pagi jam 7 apabila Bitcoin daily closing di atas dari 58.455, ya maka kita bisa limit posisi long. Tapi kalau sampai jebol daily closing di bawah dari 58.455, ya udah berarti nggak ada setup posisi futures begitu ya. Kita tunggu sampai dia ada pantulan di support tertentu begitu ya. Nah, untuk posisi spotnya MA 50 sudah tembus, 58.455 juga sudah kena. Lalu buy limit selanjutnya di 57.600-an ya. Dan buy limit ketiga di 55.103. Itu untuk posisi spot dan futures di Bitcoin. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kemarin koreksinya lumayan ya, 4,17%. Nah, untuk Ethereum ini dia pentingnya kita disiplin sama SOP ya. Jadi kalau kita di sini walaupun tipis di tanggal 14 September dia ya tetap daily closing di bawah dari 2419. Maka dari itu ya kita sesuai dengan pembahasan kemarin nggak bisa dibuka posisi long di sini karena jebol gitu. Ternyata akhirnya beneran ke reject ya sebagai resisten 2419 ganas, dan buat dia
atau buat Ethereum lebih tepatnya daily close di bawah dari EMA 20 dan juga di bawah dari 2363. Nah, jadi untuk posisi futures, technically speaking ya ada setup sih, tapi ya highly unlikely kena. Tapi buat lo yang pengen tetap pasang ya monggo boleh di 2419. Jadi kalau hari ini terjadi retest kedua bisa buka posisi short. Tapi lagi-lagi seperti yang gue bilang, highly unlikely sih sebenarnya ya. Oke, untuk posisi spotnya berarti kan berapa nih tembus ya? Ada 2 berarti, EMA 20 dan 2363. Jadi langsung loncat aja ke bawah, buy limitnya di 2223, 2177 dan di 2123. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di Ethereum ya. Nah, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama kita ini, seperti biasa gue akan mengingatkan lagi untuk para newbies, stop chasing pumps ya. Ini apa ya, fenomena yang terjadi mulu jujurnya ya, terjadi lagi dan lagi ya. Ya sebenarnya dari ini sih, dari masa-masa April Maret ini ya. Di masa-masa April Maret ini banyak banget orang yang ya kena FOMO gitu ya. Kena FOMO, ujung-ujungnya sangkut ya, udah sangkut, setiap koreksi panik, ada yang cut loss, ada yang hold ya. Ya, sebenarnya kalau lu pakai duit dingin nggak masalah, kalau pakai duit dingin. Kalau duit panas sih itu udah nggak bener ya, sama sekali udah salah total aja kalau udah pakai duit panas ya. Nah tapi kalau gue perhatiin, walaupun banyak yang pakai duit dingin, tetapi cara belinya tetap salah gitu. Jadi setiap turun begini, dia merasa bahwa akan lebih dalam lagi. Waktu rally panik, waduh ketinggalan. Ya itu, please. Itu adalah satu death spiral yang sangat sering kali terjadi di kripto gitu ya. Dan satu lagi, ini kembali gue ingatkan saran untuk para terutama newbies ya, walaupun nggak cuma newbies ya, bahkan kadang-kadang bisa lebih parah buat orang yang nanggung, baru belajar dikit ngerasa udah udah ngerti semua nih gitu. Dan itu gue ngerti kenapa, karena gue pernah merasakan hal itu ya. Di awal-awal gue belajar TA, belajar fundamental gitu, gue ngerasa udah nih market di tangan gue udah percis tahu mau kemana ya. Jadi ngedengar orang ngomong tuh tau apa lo gitu ya. Nah tapi faktanya setelah tergampar market berkali-kali, diingatkan lagi oleh market, lu belum apa-apa, lu masih belum ngerti, lu statistik aja belum tahu ya. Lu sadar bahwa market itu tidak sesimpel TA sederhana, itu ada banyak nuance lain yang bisa berpengaruh, dan juga tentunya korelasi fundamental dengan TA, data spesifik ini dengan TA seperti apa ya. Jadi lagi-lagi ya, kita akan terus belajar sampai kita mati. Itu adalah menurut gua satu attitude yang benar terhadap kita melihat gimana cara kita belajar gitu. Jadi kita belajar sampai mati ya. Jangan sampai lu ngerasa udah nih gue udah tahu semua, market di tangan gua. Kalau udah kayak begitu, market akan dengan sangat sadis membuat lu muntah darah lah kasarnya ya. Jadi ingat itu aja, ya. Oke, sebelum kita tutup seperti biasa 3 golden rules ya. Gua pengen mengingatkan lagi 3 golden rules ini, mungkin terdengar sederhana ya, apalagi buat lo yang sudah sering banget dengar, karena 3 golden rules ini selalu gua ingatkan di setiap DCWT. Berarti sehari seringnya 2 kali ya. Berarti kan itu setahun aja kalau gitu terus berarti berapa? Bisa 500-600 kali gue ingatkan. Tetapi ini bukan cuma sekedar lip service ya. 3 golden rules ini menurut gue adalah 3 aturan yang benar-benar bisa mengubah portofolio lo kalau beneran diikutin. Apa aja? Yang pertama, jangan pakai uang panas ya. Yang kedua, jangan over leverage. Maksudnya apa? Jangan sampai posisi future lo itu merusak porto spot lo yang udah capek-capek lo bangun gitu. Jadi jangan sampai kita mengkanibalkan porto spot. Kadang-kadang suka gini, spotnya udah bagus nih ya, futuresnya ngerusak, rugi lagi. Udahlah, ambil sedikit dari spot, itu sedikit lama-lama menjadi bukit begitu. Itu yang gue sebut sebagai jangan over leverage. Yang ketiga, berpikirlah jangka panjang. Semakin pendek cara berpikir lu ya, semakin lu berpikirnya gini, banyak orang gini kan berpikir, gue 1 kuartal pengen berapa persen, itu masih mending. Enggak, ada yang lebih parah lagi, gue pengen sebulan berapa persen, ada yang lebih gila lagi, gue pengen seminggu berapa persen, ada yang pengen sehari berapa persen, bahkan yang paling sinting yang pernah gue dengar adalah gue pengen sejam berapa persen dari market. Semakin kecil time frame kita ya,
disitulah semakin kita gampang boncos. Jadi berpikirlah jangka panjang gitu ya. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.